Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa mogok menyusu atau nursing strike berbeda dengan bayi yang tidak fokus saat menyusu. Hanya tidak fokus ya. Jadi halo semuanya, welcome back to my channel. Today we're gonna talk about 3-month breastfeeding crisis atau krisis menyusui di usia 3 bulan. Termasuk nanti di dalamnya bayi mogok menyusu atau yang kita kenal dengan nursing strike. Meskipun nursing strike atau mogok menyusu ini tidak hanya terjadi saat usia bayi 3 bulan, bisa saja mogok menyusu ini terjadi saat usia bayi di atas 3 bulan nih. Anyways, kenapa dinamakan krisis menyusui? Well, karena pada usia ini beberapa moms merasa sangat kesulitan dalam menyusui bayinya nih. Padahal sebelum-sebelumnya lancar-lancar aja. Lalu solusinya apa dong? Wait, sebelum ke solusi, ada baiknya kita mengetahui penyebab-penyebabnya. Yang pertama, pada usia 2 bulan, bayi itu mulai bisa melihat segalanya secara jelas. Sehingga menjelang 3 bulan, semua itu merupakan hal yang baru dan sangat menarik untuk seorang bayi. Akibatnya, bayi sulit berkonsentrasi saat menyusu. Dan malah dia lebih tertarik melihat ke sekelilingnya. Koneksi saraf baru juga terbentuk pada usia ini. Distraksi adalah sebuah sensasi yang baru untuk si bayi. Sehingga beberapa moms merasa di usia ini tuh menyusui itu sangatlah sulit, membuat bayi fokus menyusui itu sangatlah sulit. Bahkan beberapa di antara moms mengalami penolakan saat akan memberikan ASI-nya. Dengan kata lain, bayi tersebut mogok menyusu gitu. Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa mogok menyusu atau nursing strike berbeda dengan bayi yang tidak fokus saat menyusu. Hanya tidak fokus ya. Jadi ada bayi-bayi yang ketika disusui itu tidak fokus dan mudah sekali terdistraksi. Seperti ketika sedang menyusu, si kepala bayi malah tengok kanan kiri tapi nanti menyusu lagi gitu. Nah, itu berbeda dengan mogok menyusu. Kalau mogok menyusu itu bayi benar-benar menolak untuk diberikan ASI atau menolak untuk disusui. Penyebab yang kedua bisa jadi karena pada usia 3 bulan ini kemampuan menghisap bayi itu semakin meningkat, sehingga seorang bayi tidak perlu lagi menyusu dalam waktu yang lama sampai setengah jam gitu. Bahkan mereka bisa hanya menyusu itu selama 5 menit gitu loh. Tetapi mereka tetap mendapatkan ASI yang cukup. Hal inilah yang kadang membuat para new moms khawatir nih, kayak takut bayinya tidak cukup ASI atau merasa insecure bahwa aduh ASInya sedikit gitu. Padahal itu tidak benar, dan kadang di usia ini new moms itu memutuskan untuk menggunakan bantuan sufor gitu. Padahal sebetulnya itu tidak diperlukan. Atau bisa juga pada usia ini moms lebih sering menawarkan dia menyusu. Padahal belum lama dia baru saja selesai menyusu. Moms merasa karena dia menyusunya sebentar maka harus ditawarkan ASI lagi gitu. Padahal di kenyataannya perut bayi itu sudah penuh gitu. Jelas saja dia akan menolaknya. Saat bayinya menolak, moms merasa bahwa bayinya ini mogok menyusu, padahal itu cuma perasaan mom sendiri. Nah, ini juga bisa terjadi ya. Jadi kita harus benar-benar melihat secara objektif. Penyebab yang ketiga bisa jadi karena aliran ASI yang melambat. Ingat ya, aliran yang melambat, bukannya ASInya kurang ya atau sedikit sehingga tidak cukup loh. Hal ini bisa saja terjadi karena ketika usia 3 bulan, produksi ASI mulai stabil dan moms berhenti menyimpan ASI di dalam payudaranya. Sehingga ketika bayi menyusu, itu perlu beberapa saat untuk si ASInya keluar, tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu. Karena kan di usia ini bayi juga menyusunya semakin sebentar ya. Jadi si moms juga, tubuh moms juga menyesuaikan gitu. Dan seringkali bayinya menjadi rewel gitu ketika disusui karena harus menunggu dulu ASInya keluar gitu. Tapi itu bukan tanda bahwa ASInya kurang ya, tidak sama sekali. ASInya cukup, hanya saja let down refleksnya itu perlu waktu gitu loh.
Penyebab selanjutnya yang keempat bisa jadi sebaliknya nih, aliran ASI terlalu deras. Ini sebagaimana pengalaman aku ketika bayi aku usia 3 bulan ya. Jadi di usia 3 bulan produksi ASI aku tuh sedang banyak-banyaknya sehingga seringkali bayinya itu tersedak saat menyusu gitu loh. Jadi anak aku menolak untuk menyusu karena itu gitu. Itu bisa juga terjadi ya. Penyebab selanjutnya, bisa saja bayi itu bosan dengan posisi menyusu yang begitu-begitu saja nih moms. Lalu solusinya bagaimana dong? Yang pertama, pastinya tetap tawarkan menyusu tapi jangan memaksa ya. Jadi tetap tawarkan dengan halus, kalau bayinya menolak ya sudah jangan dipaksakan. Dan bila perlu kita memberikan ASI dengan cara yang lain, misalnya dengan cara disendok atau dengan cup feeder gitu. Tapi jangan memakai dot botol gitu. Yang kedua, teruslah bersama bayi sebisa mungkin. Jadi ajak dia main, ajak dia ngobrol gitu. Kemudian juga skin to skin itu sangat penting sekali, dengan meletakkan bayi di dada kita tanpa terhalang oleh pakaian. Solusi selanjutnya, ketika penyebabnya adalah aliran ASI yang lambat, berarti kita sebisa mungkin memberikan bayi itu ASI sebelum dia benar-benar merasa lapar. Jadi ketika dia benar-benar merasa lapar dan harus menunggu aliran ASI itu keluar, maka dia akan rewel gitu. Nah, sebisa mungkin berilah dia ASI sebelum dia sangat lapar. Atau caranya bisa juga dengan memompa terlebih dahulu sebelum menyusu. Jadi dipompa sebentar agar terpancing ASINya, nah kemudian barulah menyusui anaknya. Inilah kenapa penting mengetahui jadwal menyusu anak ya. Ketika masalahnya adalah aliran ASI yang terlalu cepat, solusinya yaitu dengan mengeluarkan ASI beberapa mili terlebih dahulu sebelum menyusui. Bisa dengan pumping atau dengan memerah ASI. Sehingga ketika menyusui payudara tidak terlalu penuh. Selanjutnya, cobalah posisi menyusu yang berbeda gitu. Bisa jadi kan babynya bosan menyusu dengan posisi yang begitu-begitu aja. Jadi cobalah untuk menyusui dengan posisi yang berbeda. Solusi selanjutnya adalah tetaplah pumping sebisa mungkin, karena ketika bayinya itu mogok menyusu, otomatis kan ASI kita tidak dikeluarkan. Kalau misalnya lama tidak dikeluarkan, itu akan mempengaruhi produksi ASI gitu, akan semakin sedikit. Jadi sebisa mungkin ketika bayinya menolak menyusu, kita pumping untuk mengeluarkan ASI-nya agar payudara kita tetap dalam keadaan kosong dan tidak bengkak gitu. Selanjutnya, solusinya adalah ketika bayi mogok menyusu di usia ini dan benar-benar sulit untuk diberikan ASI, cobalah menyusuinya di saat dia sangat mengantuk. Jadi biasanya cara ini akan berhasil. Dan aku juga seperti itu gitu dulu saat menghadapi anak aku yang mogok menyusu di usia 3 bulan ini. Yang terakhir, cobalah tetap tenang dan jangan stres ya moms. Karena bayi kita itu akan menangkap mood kita gitu, akan mengcopy mood kita. Jadinya kalau kitanya stres, bayinya pun akan ikut stres dan malah lebih rewel nantinya gitu. Jangan lupa juga tetap pantau berat badan bayi ya, jangan sampai berat badan bayi itu turun drastis gitu. Kalau misalnya sampai terjadi seperti itu, maka konsultasikanlah kepada dokter ahli. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga bermanfaat dan apabila ada yang kurang, ada yang salah, mohon dimaafkan. Karena itu kurang lebih berdasarkan pengalaman aku sendiri di saat bayi aku usia 3 bulan ya. Ya meskipun bayi aku itu mengalami mogok menyusu tidak hanya di usia 3 bulan, tapi juga di usia sekitar 7 atau 9 bulanan. Nanti mungkin aku bisa bikin video selanjutnya tentang itu ya, tentang khusus membahas nursing strike. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Thank you for watching.